Halo, perkenalkan namaku Miko dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Prokerku terdiri dari 3 pengolahan sampah organik menjadi barang yang lebih bermanfaat seperti pupuk kompos, pestisida, dan juga ekoenzim. Prokerku ini disampaikan kepada warga di Desa Sirnoboyo ini yang dikumpulkan di balai desa. Nah, prokerku ini terdiri dari 2 sesi. Yang pertama itu sosialisasi atau pemaparan materi, dan yang kedua itu praktik. Selain itu, aku juga membagikan sampel-sampel produk yang sudah jadi kepada warga. Sampelnya itu seperti sampel pestisida organik dan juga ekoenzim. Kenapa aku memilih proker ini? Karena aku melihat di Desa Sirnoboyo sendiri masih minim pengolahan sampah. Jadi warga ini masih belum terlalu peduli akan sampah. Jadi aku melihat adanya potensi dari sampah yang dihasilkan itu menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Persiapan untuk melaksanakan program kerjaku ini dimulai dari persiapan bahan baku dulu, dan juga selain itu juga survei dulu. Survei kepada warga bagaimana mereka itu mengolah sampah. Dan setelah dilakukan survei, ternyata masih banyak warga yang membakar sampahnya. Ya, seperti kita tahu sendiri, membakar sampah ini akan memberikan cemaran bagi lingkungan. Nah, terus aku juga melakukan trial dan error, pembuatan ekoenzim, pestisida, dan juga pupuk kompos. Untuk proses pembuatan pupuk kompos sendiri, di sini aku menggunakan metode aerobik, yaitu menggunakan aliran udara. Jadi sampah-sampah organik yang dikumpulkan di rumah tangga itu ditumpuk, dicampur jadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam ember, dan situ di bagian samping embernya itu dilubangi sehingga udara itu dapat masuk ke ember. Nah, udara ini nanti akan membuat mikroorganisme yang bekerja di kompos itu tidak bau dan juga bekerja lebih cepat. Selain itu, untuk yang pestisida itu aku menggunakan metode fermentasi, yaitu kulit bawang merah dan putih dicampurkan dengan air dan ditutup rapat pada sebuah wadah. Kemudian untuk ekoenzim sama, aku juga menggunakan metode fermentasi. Kulit sisa buah dan sayuran aku campurkan dengan air dan molase dan ditutup rapat di dalam wadah yang tertutup. Hasil yang didapatkan dari proses pengkomposan itu nanti bahan-bahan organik yang tadinya masih bersifat sampah atau masih berupa produk rumah tangga nanti akan berubah menjadi kompos yang memiliki sifat berwarna hitam, memiliki bau yang seperti tanah. Nanti cara mengaplikasikannya sendiri itu pupuk kompos bisa dicampurkan dengan tanah, bisa ditebar di atas tanaman, dan manfaatnya tentu pupuk ini akan mensuburkan tanaman. Kemudian untuk pestisida, nanti hasil air rendaman bawang putih dan bawang merah nanti akan berwarna coklat. Jadi nanti setelah proses fermentasi 2-3 hari, campuran air dengan bawang itu nanti disaring dan dipindahkan ke suatu tempat. Nanti bisa langsung disemprotkan pada tanaman yang terkena hama. Kemudian untuk ekoenzim sendiri nanti hasilnya bisa dipanen setelah 3 bulan. Nanti ekoenzim ini memiliki larutan coklat yang agak cerah, tergantung dengan jenis buah yang digunakan. Nah, cara aplikasinya sendiri untuk ekoenzim ini ada banyak, bisa digunakan untuk pupuk organik, bisa digunakan sebagai pembersih, dan juga digunakan sebagai pestisida juga. Untuk kendala yang dihadapi itu waktu pembuatan pupuk kompos. Waktu pembuatan pupuk kompos ini sangat lama, bisa sampai 3 bulan. Jadi untuk mempersiapkannya itu hingga menjadi produk yang selesai itu cukup lama. Jadi warga tidak bisa melihat secara langsung bagaimana pupuk ini menjadi produk akhir. Tapi solusinya aku berikan itu, aku memberikan contoh, aku membeli produk pupuk kompos yang sudah jadi. Jadi nanti masyarakat itu bisa melihat bagaimana sih pupuk itu yang sudah jadi. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu untuk pembuatan ekoenzim. Sama, untuk pembuatan ekoenzim ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga 3 bulan. Jadi aku membeli produk ekoenzim yang sudah jadi masyarakat ini bisa mendapatkan sampel, bisa melihat secara langsung bagaimana produk ekoenzim ini yang sudah jadi.
setelah dilakukan acara kemarin, aku melihat respon dari warga ini cukup antusias, terutama saat dilaksanakan praktek pembuatannya. Jadi aku melihat warga ini memperhatikan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan itu terindikasi adanya ketertarikan dari warga untuk mengolah sampahnya. Oke, jadi rencana keberlanjutannya aku membuat buklet. Buklet itu bisa diakses melalui handphone. Jadi warga nanti apabila ingin melihat atau ingin membaca lagi materi yang kuberikan, nanti bisa mengakses linknya itu. Dan aku melihat keberlanjutannya, ini nanti warga bisa mengolah sampah organiknya menjadi produk-produk yang bermanfaat. Jadi kita bisa sekaligus mengurangi sampah, kita bisa mengurangi polusi lingkungan akibat pembakaran sampah juga. Setelah dilaksanakannya proker aku ini, aku berharap warga Sirnoboyo bisa lebih memperhatikan tentang sampahnya, bisa mengolah lagi sampahnya, dan bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di TPA maupun bisa mengurangi proses pembakaran sampah yang ada di sini. Sekian dari aku, terima kasih. Dadah.